Ya, kita lanjutkan untuk membahas tentang soal-soal pada materi bidang Kartesius. Kita baca lagi soalnya. Pada titik R, di mana titiknya 5, negatif 2, maka bilangan 5 itu disebut sebagai apa? Yang pertama A absis, B relasi, C ordinat, dan D koordinat. Nah, Ibu buat aja keterangannya di bawah ya. Mungkin kamu harus lebih sabar karena Ibu nulis. Jadi, keterangan. Nanti kamu bisa bedakan mana yang absis, mana yang relasi, mana koordinat. Yang A, absis itu apa? Absis. Absis itu adalah sumbu X atau bilangan pertama pada himpunan pasangan. Ini kan himpunan pasangannya 5, negatif 2. Berarti absisnya siapa? Oh, himpunan pasangan berurutan. Kemudian B, ada relasi. Relasi itu apa? Relasi adalah aturan yang menghubungkan antara anggota satu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Oke, yang C, ordinat. Ordinat itu adalah sumbu Y. Tadi kalau absis itu sumbu X. Kalau ordinat, oh my god. Kalau ordinat itu tadi sumbu Y. Sumbu Y. Di mana bilangan kedua ya. Tadi kalau absis bilangan pertama, kalau ordinat bilangan kedua. Kedua pada himpunan pasangan berurutan. Oke. Yang D, koordinat. Koordinat itu pasangan berurutan dari suatu bilangan yang digunakan untuk menentukan suatu titik pada bidang. Tuh. Jadi, kalau misalnya R 5, negatif 2. Ini anggota pertama. Anggota pertama. Ini adalah anggota kedua. Tadi disebutkan absis itu anggota pertama, bilangan pertama pada himpunan pasangan berurutan. Maka 5 disebut absis. Jawabannya A. Kemudian di sini, ya, soal berikutnya tentang bidang Kartesius. Letak titik P pada gambar berikut. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nggak apa-apa, meskipun yang ditanya titik P, tapi kita sebutkan saja semua titik yang ada. Dari P dulu. P itu kan di sini titiknya. Nah, kalau dilihat, P ini menghubungkan antara 2 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Maka titik P terletak pada X, Y. X, Y-nya adalah 2,4. 2,4. Kemudian Q. Q itu menghubungkan negatif 5 di sumbu X dan 5 di sumbu Y. Maka ini titiknya negatif 5,5. X, Y berarti negatif 5,5. R. Titik R itu menghubungkan negatif 5 di sumbu X dan negatif 3 di sumbu Y. Maka negatif 5, negatif 3.
Kemudian S menghubungkan 3 pada sumbu X dan negatif 2 pada sumbu Y, maka 3, negatif 2. Maka letak titik P pada gambar berikut adalah di P 2,4. Nah, ini letak titik P-nya. Di mana dia? Ini kan koordinat kartesius ini membagi 4 bagian ya, terdiri dari 4 bagian. Kalau yang pertama, ini adalah kuadran 1. Kuadran 1. Kalau kuadran 1 itu X-nya itu positif, Y-nya juga positif. Jadi kedua-duanya positif. Sedangkan ini kuadran kedua, di mana kalau di kuadran kedua X-nya itu bernilai negatif, Y-nya positif. Nih, ini kan maksud dari X positif, Y positif itu apa? Nih, Ibu ulangi ya. Kuadran 1. Ini kan X-nya, coba Ibu buat ya, per bidang itu highlighter, kita buat warnanya. Misalnya nih, yang di kuadran pertama. Ini kuadran pertama berwarna kuning. Kita buat dia berwarna kuning. Oke. Nah, kemudian nanti kuadran kedua kita buat berwarna ungu. Ya, ini ungu. Nah, ini kuadran kedua, biar kamu bisa lihat daerahnya. Oke. Kuadran ketiga, kita cari warna yang lain. Warna hijau lah ya. Ini kuadran ketiga. Ya benar, ini keempat ya, maaf. Ini kuadran keempat, kuadran terakhir. Sedangkan yang terakhir kita buat jadi warna orange. Oke. Buat yang terakhir dia berwarna orange. Oke. Nah, ini kan di kuadran pertama, kenapa X-nya positif? Di sumbu X-nya kan dari yang warna kuning ya, daerah warna kuning, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya itu positif. Dan sumbu Y-nya nih ke atas. Sumbu Y-nya juga bernilai positif, 1 sampai 7. Itu yang dimaksud dengan kuadran pertama bernilai positif keduanya. Kalau di kuadran kedua, nilai X-nya nih, X-nya yang berwarna ungu, X di sini kan negatif 1 sampai seterusnya. Maka X-nya negatif, Y-nya ke atas, Y-nya positif. Sedangkan di kuadran ketiga, 3. Oke. Kuadran ketiga, X-nya, ini X ya, X nilainya negatif juga. Terus Y-nya bagaimana? Y-nya juga, Y-nya ke bawah ya ini. Y-nya juga bernilai negatif. Oke.
Dan di kuadran keempat, 4. Kita lihat. X-nya di sini positif, sedangkan Y-nya ke bawah negatif. Kuadran. Ini positif ya tadi. X-nya, Y-nya negatif. Gitu. Jadi, letak titik P pada gambar berikut adalah di titik P 2,4 dan di kuadran, bukan kuadrat ya, kuadran. Dan di kuadran pertama. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor berikutnya. Kita baca. Tuliskan koordinat titik sudut persegi panjang berikut. Ini ya. Kita buat dulu penyelesaiannya. Titik sudut X. Titik sudut X itu di ini ya. 4, negatif 2. Maka 4, negatif 2. Titik sudut Y. Y berarti di 1, negatif 2. 1, negatif 2. Titik sudut P. P itu di 1, negatif 4. Sedangkan titik sudut W, titik W di sini 4, negatif 4. 4, negatif 4. Nah, ini letak titik sudut pada koordinat ya, pada bangun datar persegi panjang. Oke. Kita baca lagi soal mengenai bidang kartesius. Diketahui titik R itu 3, negatif 4 dan S 7,0. Maka ditanya, A. Pada bidang kartesius, titik-titik tersebut terletak pada kuadran keberapa? Oke. Kemudian yang B, jika dilihat dari sumbu Y, maka letak titik R ada di sebelah titik-titik sumbu Y. Yang C, jika titik T terletak tepat di tengah garis RS, maka koordinat titik T adalah berapa? Dan yang terakhir, titik manakah yang terletak pada sumbu X gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu nih. R, 3, negatif 4 itu di mana? Berarti kalau 3 di sumbu X-nya 3, sini. Koma negatif 4, berarti negatif 4 itu di sumbu Y. Maka, ini ya, kita hubungkan. Ya ampun, jelek sekali. Ini R, 3, negatif 4. Jadi maklumi ya kalau gambar ibu tidak rapi. S 7,0. S itu 7,0. Berarti S X-nya ini X, ini Y. Ini tadi X, ini Y. Berarti di sini 7,0. Nah, baru di sini ini S, kita buat penghubungnya. Nah, ya anggaplah garis ibu ini lurus. Oh, astagfirullah.
Ibu salah gambar ya, bukan 3,4. Oke, I'm sorry. 3,4 di bawah. Oke, jadi kalau misalnya kalian ketika ujian harus fokus, jangan tidak fokus, nanti bisa salah tadi seperti ibu. 3,-4. X-nya di 3, Y-nya di negatif 4. Berarti di sini ya. R. Nah, oke, begitu kalau misalnya kita buat garisnya. Untuk yang pertama di sini, ini kan kuadran 1. Kuadran pertama itu sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai positif juga. Ini kuadran kedua. Oke. Sumbu X negatif, sumbu Y-nya yang positif. Kalau di sini, kuadran ketiga. Maka sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif juga. Jadi kalau di kuadran pertama dua-duanya positif, kuadran kedua X-nya yang negatif, kuadran ketiga dua-duanya negatif, kuadran keempat, nah kuadran 4, oh no, kuadran, oke sepertinya ada masalah ketika diarahkan pointernya ke sebelah bawah ya. Oke. Kuadran keempat. Oke, mohon dimaklumi saja. Sumbu X itu bernilai positif dan sumbu Y-nya yang negatif. Negatif. Oke. Nah, kita selesaikan dulu yang A. Pada bidang kartesius, titik-titik tersebut terletak pada kuadran. Tadi kan dibilang 3,-4 sama 7,0. Jadi, kedua titik itu terletak pada kuadran keempat. Kuadran keempat ini ya. Mereka berada pada kuadran keempat. Jika dilihat dari sumbu Y, maka letak titik R ada di sebelah titik-titik sumbu Y. Ini sumbu Y yang garis tegak lurus. Nah, R itu di mana? R itu berarti letaknya di sebelah kanan. Kanan. Jika titik T terletak tepat di tengah garis RS, maka koordinat titik T adalah berapa? Ini ada rumusnya. Yaitu X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2 sama dengan X1-nya 3 di sini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. X1-nya 3 tambah X2-nya 7 per 2, Y1-nya itu adalah negatif 4 dan Y2-nya 0 per 2. Maka 3 tambah 7, 10 per 2, min 4 per 2. Sama dengan titiknya, sama dengan 10 bagi 2, 5. Negatif 4 bagi 2, negatif 2.
Jadi titik T itu terletak pada 5, negatif 2. Itu ya, berarti dia di sini. 5, negatif 2. Nah, kira-kira di sini titik T. Titik manakah yang terletak pada sumbu X? Yang terletak pada sumbu X itu berarti ada 2 ya, yaitu 3 sama 7. 3 dan 7. Oke, sudah selesai. Semoga kamu bisa menyelesaikan soal jika bentuknya sama seperti ini.